Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan analisis regresi linear sederhana. Di sini oleh dosen pengampunya Bapak Farid Nasrullah MPD. Sebelum kita melanjut pada pembahasan kali ini, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu Lina Wulandari, Maya Kolida Reza dan Reza Amaliani. Oke teman-teman, apa sih analisis regresi linear itu? Regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Jadi datanya akan memiliki skala interval dan rasio. Sini ada rumus regresi linear sederhana. Bisa dilihat Y sama dengan A plus BX. Bisa lihat dulu. Sini ada keterangannya bahwasanya yaitu subjek dari subjek dalam variabel independen yang diprediksi, sedangkan X subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu, A konstanta dan B koefisien. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Sini ada contoh. Jumlah uang saku yang terima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus, variabel X akan mempengaruhi nilai saku mahasiswa atau variabel Y secara positif. Bisa dilihat ilustrasi garis regresi linear seperti ini ya. Kita lanjut. Kita lanjut pada di sini besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan. Jadi bisa dilihat ya, besarnya konstanta A dan B itu dihitung dengan persamaan. Oke, bisa ini lanjut. Nah, ini kita bisa melihat rumusnya. Ada rumus 8.4 dan ada rumus 8.5. Bisa dilihat ya. Ini rumus A seperti ini dan rumus B juga seperti ini. Sekarang kita masuk pada contoh ya. Contoh perhitungan regresi linear sederhana. Hasil pengamatan terhadap keterampilan berpikir kritis XI dan capai hasil belajar YI. Data kedua variabel diberikan pada tabel 8.1. Bisa dilihat kalau X itu 45, 46, 48, 9, nanti jumlahnya 61. Kalau Y 34, 35, 46, 57, 78, nanti hasilnya 52. Oke, bisa dilihat dulu. Kalau kita lanjut, untuk menghitung persamaan regresinya maka diperlukan tabel penolong seperti berikut. Jadi ini tabel penolong untuk menghitung persamaan regresi dan korelasi sederhana. Bisa kita lihat seperti ini, tambah XY, X kali Y, nanti X pangkat 2, nanti Y pangkat 2. Nanti hasilnya seperti ini. Bisa dilihat dulu ya. Untuk yang kedua, kita pakai uji linearitas regresi. Salah satu asumsi analisis regresi adalah linearitas. Maksudnya, apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linear atau tidak? Jika tidak, maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Rumus untuk menguji linearitas. Bisa dilihat untuk rumusnya ya. CK S kurangi CK TC. Bisa
dilihat JK itu apa. Sini ada. Nah, di mana JKT jumlah kuadrat total? Kalau JK A jumlah kuadrat koefisien, JK B A jumlah kuadrat regresi, JKS jumlah kuadrat sisa, JKT sim jumlah kuadrat tuna cocok, JKG jumlah kuadrat karat. Ini pengertian dari rumus tadi ya, bahwasanya JKA itu apa, JKS itu apa, JKTC itu apa, dan sebagainya. Oke, kita masuk pada daftar analisis variansi regresi linear sederhana. Bisa dilihat ya, ada total, ada koefisien, regresi, sisa, tuna cocok, dan karat. Dan juga ada rumus dan lain-lain. Kita pada poin ketiga yaitu menghitung harga A dan B dengan rumus 8.4 dan 8.5. Bahwasanya tadi kita sudah membahas terkait dengan rumus 8.4 dan 8.5. Di mana kita mencarinya yaitu dengan cara rumus yang seperti ini. Setelah kita sudah mendapatkan nilai-nilai dari rumus yang sudah kita tentukan yaitu rumus 8.4 dan 8.5, maka nanti hasilnya bisa kita tambah. Oke, kita lanjut pada poin yang 4 yaitu menyusun persamaan regresi. Persamaan regresi keterampilan berpikir kritis dan capaian hasil belajar adalah Y sama dengan min 0,288 plus 0,899 Persamaan regresi yang telah ditentukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana individu dalam variabel dependen akan terjadi bila individu dalam independen diterapkan. Misalnya nilai keterampilan berpikir kritis sama dengan 64, maka nilai capaian hasil belajar adalah Y sama dengan min 0,288 plus 0,899 kali 64 sama dengan 57,248. Kemudian dilakukan pengujian linearitas dan keberhasilan regresi. Bisa dilihat nanti hasilnya itu bakal 8. Setelah kita memakai rumus-rumus yang tadi, yang JK dan nanti akan ketemu hasilnya. Oke, kita lanjut. Bahwasanya ada regresi skala, total, dan lain-lain. Karena setelah itu kita bisa memasukkan semua sama dengan 5,32. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka regresnya signifikan. Oke, kita lanjut. Mungkin ternyata sudah selesai ya. Mungkin itu pembahasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila banyak kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.